yang telah diberikan kepada kita sekalian. Jemaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hari ini adalah tanggal 13 Rabiul Awal. Kemarin tanggal 12 Rabiul Awal. Itu artinya berarti kita sedang mengenang hari kelahiran junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW, yang kita kenal sebagai Maulid Nabi, tanggal 12 Rabiul Awal. Kita tahu Rasulullah Nabi Muhammad ini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau dilahirkan di kota Makkah. Kalau di dalam tahun Masehinya itu adalah 23 April tahunnya 571 Masehi. Jadi kalau dihitung sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu, sudah 1 abad setengah hampir. Rasulullah SAW itu lahir dunia ini. Dalam firman Allah itu yang tadi kami bacakan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan, contoh yang sempurna bagi kita sekalian, bagi orang yang menginginkan rahmat Allah, dan bagi orang yang di hari akhir banyak berpikir kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW itu dilahirkan ke dunia ini untuk menjadi teladan bagi kita sekalian, bahkan bagi umat manusia seluruhnya, bukan hanya umat Islam. Nah, kita sebagai umat Islam, lalu apa yang bisa kita contoh dari beliau? Tentu saja yang kita contoh adalah perilaku kehidupan beliau. Kalau secara fisik tidak mungkin kita bisa mencontoh beliau. Secara fisik jelas Rasulullah orangnya gede dhuwur. Tidak bisa niru beliau kan gede dhuwur. Rasulullah itu orangnya ganteng, cakep. Kalau kita ya sudah seperti ini, tidak bisa mencontoh kegantengan Rasulullah. Tapi yang bisa kita contoh adalah perilaku kehidupan beliau. Apa perilaku kehidupan beliau? Ambil contoh perilaku kehidupan Rasulullah SAW ketika apa? Ketika sholat yang kita kerjakan setiap hari. Karena sholatnya Rasulullah itu sama dengan sholatnya yang orang-orang yang lain. Baik itu orang yang gede dhuwur atau yang kecil, sholatnya sama dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Baik itu sholat yang dikerjakan oleh orang yang ganteng yang bagus dengan orang yang dikerjakan oleh yang biasa-biasa, sholatnya sama. Nah, lalu bagaimana sholat Rasulullah SAW yang karena itu adalah perlu kita contoh? Mari kita lihat. Rasulullah SAW ketika sholat itu paling tidak yang bisa kita contoh, yang bisa kita baca adalah ada 5 hal. Yang pertama adalah Rasulullah SAW ketika sholat itu selalu dikerjakan di awal waktu, bukan di tepat waktu. Berbeda antara awal waktu dengan tepat waktu. Kalau sholat subuh sekarang adalah jam 4.32, sementara terbitnya adalah jam 5
itu adalah waktu untuk mengerjakan sholat subuh. Kalau kita mengerjakan sholat subuh jam 5 itu masih tepat waktu namanya. Tapi Rasulullah tidak mengerjakan sholat subuh itu tepat waktu, tapi di awal waktu. Pertama, sholat Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah ketika sholat itu selalu berjamaah. Baik itu dikerjakan beliau sebagai imam maupun ketika sholat itu Rasulullah tidak selalu jadi imam, kadang-kadang juga jadi makmum. Ini yang dikerjakan oleh Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah itu kalau sholat itu selalu dikerjakan di masjid. Kita ini kan diberikan nikmat oleh Allah, tempat tinggal kita dekat dengan masjid. Jadi kerjakanlah sholat itu, terutama sholat wajib itu dikerjakan di masjid. Kita kalau tidak mengerjakan sholat di masjid, kadang-kadang kalau di rumah itu dikerjakannya hanya di kamar. Mungkin kamarnya itu dekat kamar mandi dan seterusnya. Makanya monggo kita rapikan masjid kita ini untuk mencontoh Rasulullah SAW untuk kita melaksanakan sholat di masjid ini. Yang berikutnya adalah Rasulullah SAW ketika sholat itu dikerjakan secara tumak ninah. Tumak ninah itu tidak kesusu, tidak tergesa-gesa. Kalau beliau sujud ya sujud sampai dengan bacaannya selesai. Kalau rukuk juga demikian. Bapak Ibu pernah mendengarkan dulu ketika mau Ramadan itu kan ada cerita kasus sholat tarawih 23 rakaat hanya 7 menit. Kira-kira tumakninah betul? Ya, yang namanya tumakninah itu kan kalau rukuk ya sampai dengan rukuknya betul-betul. Sholat 23 rakaat hanya kurang dari 10 menit. Bacaannya banter banget, gerakannya banter sekali. Itu jelas itu tidak tumakninah. Padahal yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika sholat itu adalah dengan tumakninah. Kemudian yang kelima, ketika Rasulullah SAW mengerjakan sholat, ketika membaca bacaan di dalam sholat itu dikerjakan dengan secara tartil. Tartil itu apa? Tartil adalah kalau bahasa Jawanya las-lasan, tidak kesusu, tidak banter banget. Kita sering atau pernah orang ngimami baca Al-Fatihah itu banter sekali, sampai kadang-kadang gak jelas apa yang dibaca. Tapi Rasulullah SAW ketika mengerjakan sholat itu dengan secara tartil bacaannya. Jangan sekalian yang berbahagia, itulah Rasulullah. Suri toladan kita, panutan kita. Oleh karenanya itu kita mau mencontoh siapa lagi? Marilah kita mencontoh beliau Rasulullah SAW ketika terutama di dalam melaksanakan atau mengerjakan sholat. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, bagaimana kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW? Dari hikmah memperingati Maulid ini ada kewajiban dari kita untuk kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, kewajiban kita terhadap Rasulullah adalah yang pertama untuk mengimani Rasulullah SAW, ya, mempercayai Rasulullah SAW. Yang kedua, kewajiban kita harus mencintai Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kita harus berusaha selalu mencontoh perilaku kehidupan beliau Rasulullah SAW. Matur nuwun, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.